warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Berjumpa lagi kita di video pembelajaran IPA bersama saya Sriati dari tim Kukar Pintar. Kita akan melanjutkan bab 8 tentang sistem pernapasan manusia. Pertemuan kedua, struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia tentang volume pernapasan. Sumber buku yang kita gunakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu mengukur macam-macam volume pernapasan manusia. Ketika kamu membaui harumnya parfum atau aroma kue yang lezat, kamu tentu pernah menarik napas sangat dalam, bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernapas sangat dalam atau saat dalam keadaan biasa? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan membahas satu persatu materi berikut ini, yaitu yang pertama volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi dan ekspirasi biasa atau normal. Volumenya sekitar 500 mili. Berikutnya adalah yang kedua, volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 mili. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi ini adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Adapun volume cadangan inspirasi ini sekitar 1.500 mili. Yang keempat, volume residu. Volume residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 mili. Yang kelima adalah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Adapun volumenya sekitar 3.500 mili. Yang keenam adalah kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume yang kapasitas vital paru-paru dijumlah dengan volume residu. Adapun jumlah dari volume kapasitas total paru-paru yaitu 4.500 mili. Volume pernapasan. Agar kamu mengetahui berapa volume pernapasanmu, ayo kita lakukan aktivitas berikut. Mengukur volume pernapasan. Yang kita perlukan adalah air, spidol permanen, selang plastik berdiameter 1 cm, gelas ukur 100 ml, botol air mineral 1,5 liter,
dan bak air berukuran 5 liter. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tandailah botol air mineral pada setiap volume 100 ml dengan menggunakan spidol hingga volume 1500 ml. Yang kedua, untuk memberi tanda, kamu dapat mengisi botol air mineral dengan air yang telah diukur volumenya menggunakan gelas ukur 100 ml. Yang ketiga, setelah melakukan langkah 1 dan 2, kamu akan memiliki botol air mineral yang memiliki skala volume 100 sampai 1500 ml. Yang keempat, masukkan air hingga penuh ke dalam botol air mineral. 5. Isilah bak air hingga setengah bagian. 6. Tutuplah mulut botol dengan rapat. Lalu balikkan dan masukkan ke dalam bak berisi air dengan posisi tegak. Usahakan botol terisi air penuh dan tidak terdapat udara di dalamnya. 7. Bukalah penutup mulut botol air mineral saat sudah masuk di dalam bak air. 8. Masukkan selang ke dalam mulut botol hingga setengah bagian botol. Anak-anak bisa perhatikan gambar 8.6. 9. Letakkan set percobaan di atas dengan posisi sejajar dengan mulutmu. Kamu dapat meletakkannya di atas meja. Selanjutnya yang ke-10. Masukkan ujung selang yang lain pada mulutmu. 11. Lakukan inspirasi seperti biasa melalui hidung. Kemudian lakukan ekspirasi melalui mulut, sehingga udara yang dikeluarkan masuk ke dalam botol. Volume ini disebut volume tidal. Amati berapa volume udara yang masuk ke dalam botol dan catatlah volume hasil pengamatanmu pada tabel 8.3. 12. Ulangi kembali langkah 4-9. Lalu lakukan inspirasi biasa melalui hidung. Kemudian lakukan ekspirasi biasa melalui hidung pula. Setelah itu, lakukan ekspirasi secara maksimal melalui mulut sehingga udara yang dikeluarkan masuk ke dalam botol. Volume ini disebut volume cadangan ekspirasi. Amati berapa volume udara yang masuk ke dalam botol dan catatlah volume hasil pengamatanmu pada tabel 8.3. 13. Keluarkan air dari botol mineral, lalu balikkan dan masukkan ke dalam bak berisi air dengan posisi tegak. Masukkan selang ke dalam mulut botol hingga setengah bagian botol. 14.
Hiruplah udara yang ada di dalam botol sehingga tepat pada skala 1500 mili. Anak-anak perhatikan gambar 8.7. Lakukan inspirasi secara normal melalui hidung. Lalu, lakukan inspirasi kembali secara maksimal melalui mulut, sehingga udara dalam botol air mineral terhirup olehmu. Volume ini disebut volume cadangan inspirasi. Amati berapa volume udara yang masuk ke dalam botol. 16. Jumlahkan volume tidal, volume cadangan ekspirasi, dan volume cadangan inspirasi. Total volume ini disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Isikan hasilnya pada tabel 8.3. 17. Meskipun kamu telah melakukan ekspirasi secara maksimal, di dalam paru-parumu sebenarnya masih terdapat sisa udara sekitar 1000 mili. Volume ini disebut volume residu. 18. Jumlahkan volume kapasitas vital paru-paru dan volume residu. Volume ini disebut kapasitas total paru-paru. Isikan hasilnya pada tabel 8.3. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan tentang volume pernapasan manusia? Setelah melakukan aktivitas tersebut, kamu telah mengetahui bahwa volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam, yaitu volume tidal berjumlah 500 mili, volume cadangan ekspirasi berjumlah 1500 mili, volume cadangan inspirasi berjumlah 1500 mili, volume residu 1000 mili, kapasitas vital paru-paru 3500 mili, dan kapasitas total paru-paru 4500 mili. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akan merefleksi di sini. Apa saja yang telah kalian pelajari? Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi hari ini? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Adapun lembar kerja peserta didik, anak-anak bisa lihat tabel berikut ini. Isilah kolom pada tabel di bawah ini. Di sini ada volume pernapasan. Yang pertama, volume tidal. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi. Yang keempat, volume residu. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru. Dan yang keenam, kapasitas total paru-paru. Kalian jelaskan masing-masing volume pernapasan ini pada kolom penjelasan.
Untuk lembar kerja peserta didik, kalian kumpulkan kepada guru kalian di sekolah masing-masing. Adapun mind mapping pada pembelajaran kali ini adalah Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah volume udara yang kita gunakan dalam proses pernapasan dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, volume tidal berjumlah 500 mili. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi berjumlah 1500 mili. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi berjumlah 1500 mili. Yang keempat, volume residu 1000 mili. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru berjumlah 3500 mili. Dan yang terakhir, kapasitas total paru-paru yang berjumlah 4500 mili. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.